banyak dari mereka yang merasa ini tidak penting, izin dan segala macam bikin repot saja kan gitu. Akhirnya kita sadarkan bahwa produk itu tidak bisa dijual keluar jika calon pembeli tidak yakin bahwa produk itu higienis, terdaftar dan lain sebagainya. Mungkin platform marketing digital itu kan banyak ya, kita bisa menjual lewat itu tadi. Cuman bagaimana meyakinkan calon pembeli bahwa makanan yang akan mereka beli, yang akan mereka konsumsi itu higienis. Harapan kami adalah pemerintah betul-betul concern juga membantu mereka agar mereka lebih cepat dan masif memasarkan barangnya, produk-produk. Makanya banyak saya amati ini mohon maaf ini, kasihan juga ini pengusaha-pengusaha atau pengusaha kecil. Baru buka warung, ngejar murahnya, dia jual murah, akhirnya tutup. Oni Setiawan, sosok yang telah mengabdikan diri dalam bidang pembangunan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat selama lebih dari 2 dekade. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Kertajaya 11 Surabaya, melanjutkan ke SMP Dapena 1, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 6 Surabaya. Perjalanan intelektualnya berlanjut di Universitas Airlangga, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Karir profesionalnya dimulai sebagai konsultan manajemen dan ekonomi pembangunan dari tahun 2000 hingga 2007. Ia kemudian aktif sebagai konsultan program penanggulangan kemiskinan Kota Surabaya hingga tahun 2014, sebelum beralih menjadi wira swasta dan membangun kemandirian ekonomi di bidangnya sendiri. Dalam dunia organisasi, Oni Setiawan dikenal sebagai aktivis yang konsisten. Ia pernah aktif di DPC GMNI Kota Surabaya, menjabat sebagai pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2015 hingga 2020, serta menjadi bagian dari DPD Alumni GMNI Jawa Timur. Kini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen terhadap perubahan sosial, Oni Setiawan terus menapaki jalan pengabdian untuk Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pengembangan UMKM dan koperasi sangat penting sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena keduanya berperan langsung dalam menggerakkan ekonomi dari bawah, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara aktif dan mandiri. UMKM dan koperasi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil, menengah, dan juga masyarakat marginal yang seringkali tidak tersentuh oleh sektor formal atau korporasi besar. Tegasnya, ini menjadi salah satu jalur nyata bagi masyarakat untuk bisa mandiri dan berdaya secara ekonomi, menjadi lebih sejahtera. Tribuners, untuk itu podcast Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema pengembangan UMKM dan koperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat
Untuk itu, dalam podcast kali ini kita akan mengangkat tema pengembangan UMKM dan koperasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Nah, saat ini sudah hadir tamu istimewa. Beliau adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur, yang juga politisi dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 12 wilayah Tuban Bojonegoro. Kita sambut Bapak Oni Setiawan SE atau yang akrab disapa Mas Oni. Assalamualaikum Mas Oni. Waalaikumsalam Mas Mujib. Mas, terima kasih loh ini. Siap. Di saat di sela-sela kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk hadir mengulas tema yang sangat menarik soal UMKM dan koperasi. Ya. Mas Oni, ini kan salah satu sektor utama yang menjadi backbone ekonomi kerakyatan ya, UMKM dan koperasi ini. Bahkan koperasi itu kan juga soko guru perekonomian nasional. Tapi lebih lengkap lagi jika di situ ada UMKM. Nah, atas ini Mas, gimana untuk pengembangan UMKM dan koperasi di Jawa Timur ini, Mas? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi begini Mas Mujib, berkaitan sama UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, memang kami konsentrasi pada usaha mikro saat ini ya. Mengapa demikian? Karena usaha mikro ini menjadi apa ya, termasuk bisa dikatakan tulang punggung perekonomian rakyat. Usaha itu bisa produknya macam-macam, ya kan? Contoh produk kuliner lah. Kemudian mereka bergabung dalam satu usaha itu, selain produk juga ada kebutuhan tentang keuangan, pemasaran dan lain sebagainya. Maka mereka akan lebih efektif jika diorganisir atau bergabung dalam satu wadah ekonomi koperasi. Jadi sebetulnya antara UMKM dan koperasi itu ya semacam dua sisi mata uang ya, yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kebetulan kami juga karena sebagai partainya wong cilik, maka kami juga melakukan pendampingan. Iya. Gitu ya, pendampingan dan memperjuangkan beberapa hal yang berkaitan sama usaha mikro itu. Meskipun sebetulnya jika berbicara tentang kategori usaha, usaha mikro ini sebetulnya usaha mikro ini ya kerjakan oleh 1-2 orang. Kemudian itu lebih ditangani oleh kabupaten sebetulnya. Kami di provinsi lebih pada ngomong industri kecil. Industri kecil. Ya, industri mikro. IKM-nya ya? Ya, IKM. Namun demikian, kami tentunya berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten. Terbaru kami melakukan pelatihan di salah satu desa di Sambung Gede di Kecamatan Moraura kepada ibu-ibu para pelaku usaha mikro. Kemudian oleh dinas diberi juga NIB, nomor induk berusaha. Kemudian kami undang juga pihak bank UMKM, di mana itu juga menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. BUMD-nya Pemprov ya? Ya. Kemudian kita di sana juga dihadirkan para pelaku usaha yang sudah sukses untuk memotivasi. Jadi semacam itu yang sedang kami lakukan. Kemudian dalam waktu dekat mereka akhirnya disadarkan, salah satunya dibentuklah koperasi. Gitu.
salah satu fungsinya misal ini, semuanya membutuhkan karena produk kuliner mereka lebih membutuhkan minyak. Oh, Kalau berdiri sendiri-sendiri, beli sendiri-sendiri harganya lebih mahal. betul. Ya. Dengan mereka bergabung dalam koperasi, sehingga diharapkan otomatis kebutuhan yang besar tadi bisa dengan harga yang murah. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Mas Soni ini kan sangat sering sambang dapil Purba untuk menyapa konstituen masyarakat di wilayah Tuban dan Bojonegoro. Nah, terkait soal pemberdayaan UMKM dan koperasi ini, apa sih Mas yang aspirasi, keluhan atau harapan dari masyarakat yang sering disampaikan kepada Mas Oni untuk diteruskan kepada pihak terkait dan stakeholder lainnya? Ya, jadi baik di Bojonegoro maupun di Tuban, kebetulan ya pada saat ini kami sedang dekat dengan produk-produk kuliner. Ya. Ya. Dalam berusaha, pemerintah tentunya mengharapkan mereka, kami juga mengharapkan mereka naik kelas, gitu ya. Produk-produk makanan itu selain ada nomor induk berusaha, kemudian tentunya ada beberapa izin yang harus dipenuhi ya. Baik izin itu PIRT, kemudian mungkin juga Izin halal. halal kan gitu ya. Kemudian ada lagi BPOM ya untuk kesehatan, untuk yang industri. Kalau BPOM ya lebih pada skala yang lebih besar. Nah, emak-emak ini meskipun itu caranya mudah, cukup dengan online, mereka lelah, mereka ini tidak terbiasa. Padahal izin-izin tersebut ya memang fungsinya lebih pada untuk bisa mengetahui siapa pengusahanya, produknya apa, higienis atau tidak, sehingga jika kemudian itu dijual, dipasarkan, bisa menembus pasar di luar wilayah Bojonegoro maupun Tuban. Kan begitu ya, harapan kita begitu. Supaya apa ya? Supaya produknya lebih kenal luas. Maka kesulitan, bukan kesulitan, ya anggaplah kesulitan perizinan yang semacam ini sudah menghantui lebih awal. Kan gitu ya. Itulah kemudian kami membuat tim kecil untuk membantu mereka. Untuk membantu itu membantu ya, memfasilitasi begini caranya, begitu caranya. Itu salah satunya. Itu yang soal perizinan. Kalau yang lain di aspek pemasaran. Ini contoh. Suatu produk tertentu dikemas hanya biasa saja. Padahal kalau kita ngomong, kebetulan saya orang ya katakanlah manajemen, padahal berbicara tentang produk, strategi pemasarannya itu ada produknya harus bagus, berkualitas, kemasannya harus bagus, Packagingnya Mas. Packagingnya kan, kemudian harganya juga, otomatis kalau proses produksinya efisien, harga bisa ditekan. Kemudian promosinya juga, kan begitu ya. Kemudian mudah untuk mendapatkan barang. Nah, hal-hal yang bisa dikatakan standar atau simple ini tentunya harus dipenuhi jika kita ingin melakukan suatu usaha, kan begitu. Itu contoh. Sehingga kami bersama teman-teman itu ya cukup banyak hal yang harus dilakukan untuk mendampingi mereka agar mereka bisa sukses dalam berusaha. Saya pikir itu. Mas Oni ini kan sudah cukup lama ya mendampingi para pelaku UMKM untuk menjadikan produknya itu bisa lebih banyak lagi dan lebih diterima di pasar kan seperti itu. Nah, yang sudah selama ini didampingi oleh Mas Oni ini sudah ada tidak yang misalkan naik level atau omsetnya ini makin meningkat, di ujungnya tentu menjadikan para pelaku UMKM ini lebih sejahtera? Ya memang belum nampak signifikan ya. Jadi yang kami dampingi baru bersifat produk-produk kuliner, di mana mak-mak itu, ibu-ibu itu biasanya jual. Ya kalau sore dia jual, ada booth gitu, dia jual baik
kue maupun makanan yang lain. Nah, pasarnya baru lokal. Ya. Makanya banyak dari mereka yang merasa ini tidak penting, izin dan segala macam bikin repot saja kan gitu. Akhirnya kita sadarkan bahwa produk itu tidak bisa dijual keluar jika calon pembeli tidak yakin bahwa produk itu higienis, terdaftar dan lain sebagainya. Baru dia mereka sadar. Artinya edukasi itu menjadi sangat penting Betul, sekali ya. karena sekarang juga eranya juga era digital. Mereka tidak boleh ketinggalan zaman. Kemudian ada kami desain grafis itu juga membantu. Jadi bagaimana caranya produk itu dikemas dengan baik, higienis dan layak lah ya secara itu. Kemudian dari sisi produksi kita, mohon maaf ya sedikit ngajari gitu, mana yang biaya-biaya bisa dipangkas sehingga bisa optimum produksinya berapa supaya harga bisa terjangkau dan lain sebagainya termasuk pemasaran. Nah memang ini yang baru kita lakukan ya di produk makanan. Mas mau jawab sebentar saja, saya mumpung biar nyambung. Produk olahan makanan yang terakhir, bukan terakhir, berapa waktu terakhir kami datang itu di wilayah pantai. Pesisir ya. Pesisir. Kalau Mas Muji pas ziarah ke Sunan Bonang, Tuban itu ada ikan asap. Ya. Ya. Di situ kan ada ini ya, ada plaza ikan. Ya, ada plaza ikan. Kebetulan kami kemarin ketemu dengan para nelayan. Kami ingin meningkatkan nilai hasil tangkapan. Karena selama ini hasil tangkapan itu harganya kurang bagus. Dan tidak harus jadi hanya ikan asap. Tapi kita bisa mengolah hasil tangkapan tadi. Itu juga yang sedang kita lakukan. Yang saya sampaikan tadi di awal, lebih kepada masyarakat pertanian. Ya. Produk-produk hasil pertanian itu diolah supaya punya nilai tambah. Kemudian disitulah kemudian kami mendampingi. Di Bojonegoro juga begitu. Banyak emak-emak yang kemudian ya sama, relatif sama. Dan itu mudah dilakukan oleh emak-emak, hanya perlu diarahkan, ditingkatkan lah ya kualitas usahanya. Saya pikir itu. Artinya emak-emak ya, ibu rumah tangga ini akhirnya dengan pendampingan yang Mas Oni lakukan ya dengan timnya itu akhirnya bisa mendapatkan revenue ya, income sendiri ya. Betul. Nah ini kan penting ya. Artinya di mana katakanlah suaminya itu bertani, maka untuk menopang kebutuhan keluarga, mama bisa berkreasi dengan berusaha menjual kuliner tadi. Gitu. Intinya di sana juga. Jadi supaya berawal dari situ, nanti kan lambat laun terjadi peningkatan kualitas produk. Gitu. Mas Odi, sekarang ini kan era teknologi, era digitalisasi, era persaingan harga, kan seperti itu. Jadi pasar akan dengan cepat merespon jika barangnya baik, berkualitas, dan harganya murah. Apalagi sekarang belanja online itu kan sudah menjadi budaya sehari-hari kan seperti itu. Nah, terkait dengan itu, bagaimana para pelaku UMKM ini dan koperasi ini terkait dengan tantangan tersebut, Mas Oni? Apa yang mestinya perlu dilakukan dan dipersiapkan? Ini kebetulan cukup terintegrasi ya, artinya kebutuhannya cukup kompleks ya. Jadi contoh begini, produk makanan Mas Mujib. Mungkin platform marketing digital itu kan banyak ya. Kita bisa menjual lewat itu tadi. Cuman bagaimana meyakinkan calon pembeli bahwa makanan yang akan mereka beli, yang akan mereka konsumsi itu higienis. Ya kan tentunya disitulah fungsi peran pemerintah untuk menjaga dan memberikan izin. Bahwa dengan izin tertentu sudah melalui pantauan pemerintah, produk ini cukup higienis. Maka yang akan membeli yakin.
Bayangkan jika kemudian kita pasarkan secara online, tapi tanpa diketahui apa ya, ini urusan makanan, masuk ke tubuh ini kan bahaya gitu ya. Disitulah kemudian para pelaku usaha mikro untuk urusan kuliner baru sadar, gitu loh ceritanya, baru sadar bahwa iya ya, gitu. Jadi memasarkan barang pun itu juga masih ada kaitan sama tadi. Belum lagi kalau kemudian seandainya kita mau masuk ke pasar modern, ya, ke toko-toko itu. Tidak bisa jika tidak ada izin tertentu. Ya memang harus menjaga bagaimana konsumen yang akan mengkonsumsi produk itu aman betul. Kemarin salah satu produk yang menurut saya enak itu adalah kerupuk dari tulang ikan. Nah ini contoh. Beliau sudah berusaha dan saya rasa enak betul. Tetapi memang harus ada izin BPOM gitu ya, untuk sebagai syarat dia bisa menjual. Maka harapan kami adalah pemerintah betul-betul concern juga membantu mereka agar mereka lebih cepat dan masif memasarkan barangnya, produk-produk. Gitu. Salah satu wujud bantuan, ya artinya kehadiran pemerintah untuk membantu dan memberdayakan UMKM itu apa Mas? Selain tadi misalkan disampaikan Mas Oni, apakah memasarkan atau perbankan ya, bantuan modal dan lain sebagainya, seperti apa? Dan fakta di lapangan yang seringkali Mas Oni temui bagaimana? Ya, jadi pemerintah ini cukup apa ya ini kalau bahasa Jawa itu ya, kepondal-pondal ya. Apa? Kepondal-pondal itu bahasa Indonesianya apa itu? Jadi kemajuan teknologi ini di mana para pelaku usaha maupun konsumennya bertransaksi lewat media-media elektronik. Jadi di era digital ini gampang sekali. Pemerintah kesulitan untuk mengikuti. Contoh, mereka ingin membantu memasarkan. Para pelaku ini sudah tahu kok dia bagaimana memasarkan, ya kan? Sudah ada tutorialnya sudah ada, gampang sekali. Kemudian mau dibantu apa lagi sekarang itu gampang bagi para pelaku itu. Memang kalau dibutuhkan anak muda ya untuk membantu itu. Nah sehingga pemerintah provinsi yang saya tahu ini salah satu contoh, kemarin bank BPR-nya itu, bank UMKM-nya tadi disupport untuk keserannya itu. Beban bunga jika dalam 1 tahun 11 sekian persen, sekarang cukup dengan 3%. Bunganya ya? Bunganya. Dan sehingga, itu flat Mas? Ya, dan itu ditanggung. Ada subsidi? Ada subsidi. Kemudian untuk hak paten merek, pemerintah provinsi membantu itu untuk free pembiayaan, karena lumayan juga kalau kita hak desain, hak patennya itu tadi tergantung kategorinya, itu melalui Kemenkumham beberapa itu dibantu supaya free. Juga ada pelatihan tentang itu tadi ya sampaikan, pemasaran dan sebagainya. Tetapi memang jumlahnya kurang ya. Maksud saya ini masih kurang banyak lah. Bantuannya ini masih kurang banyak karena pelakunya banyak sekali gitu ya. Saya pikir itu. Mas, kadang itu kan usaha UMKM. Nah, itu kan dia mungkin visible ya. Tapi tidak bankable. Nah, gimana ini nanti? Nah, solusinya? Itu ada salah satu solusi kemarin saya sampaikan kepada teman-teman dinas juga, kemudian kepada dampingan kami. Memang kita perlu betul-betul, kenapa kemudian kami minta itu yang akan menjadi pematerinya adalah pihak perbankan. Bagaimana cara mencatat? Mereka harus tahu kenapa sih suatu usaha itu dianggap layak jika dia sudah bergerak sekian tahun, anggaplah 3 tahun, dia sudah mengalami fase naik turunnya usaha, kemudian bagaimana pencatatan keuangannya, bagaimana besaran penghasilan dari modal yang digunakan, itu kan menunjukkan kemampuan suatu usaha tadi, kemampuan pengusaha tadi, anggaplah kalau kemudian harus cari pinjaman di bank, dia punya kemampuan membayar dari usahanya. Nah, disitulah kemudian pelatihan pencatatan keuangan, manajemen keuangan dan segala macam tadi yang diminta sebagai syarat perbankan, maka itu memang harus dipenuhi, gitu ya.
Hanya saja rakyat kecil kok jalukane kok cek nemen angel ya gitu lah. Kita tentunya ngasih terobosan lah. Iya, gitu, iya. ya gitu. Terus kan ini kan sekarang kan lagi viral ya, produk-produk UMKM tertentu itu ternyata juga banyak digemari oleh masyarakat kan. Nah, di Tuban sama Bojonegoro ini apa Mas yang kira-kira jadi maskot atau mungkin produk baru ya, yang tadi Mas Ori sebutkan tadi yang tulang ikan tadi ya, kan itu ya kan, ada tidak yang Kalau di Tuban, di Kecamatan Kerek itu ada batik ya, batik Tuban ya. batik gedok? Batik Gedok salah satunya. Dan itu sudah IKM ya. Ya. Baru beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan pelakunya. Bagaimana kemudian mereka menyatakan ini cukup lesu sekarang. Terus kemudian ya kita ngobrol, apa masalahnya. Mas Mujib, saya mohon maaf ya. Kalau kita belanja batik ya di Surabaya ini, ada yang harga 35.000, 25.000. Saya punya 4 itu baju itu. Pernah beli saya itu, 4. Di Surabaya? Iya di Surabaya, 25, 35 coba bayangkan. Itu batik tulis atau bukan batik lah, pabrikan? Batik pabrikan dan kemungkinan bahan bakunya impor juga. Kemampu, jadi persaingannya nih ketat, gitu ya. Untuk itu, sehingga ya apa ya, ini perlu gimana ya, wong memang pasarnya itu terbuka gini kok, gitu kan ya. Artinya apa? Dalam konteks itu tentunya mereka juga kesulitan untuk menembus pasar. Apalagi pada situasi yang sekarang ya, kalau kita punya baju satu saja mungkin beli lagi pas Lebaran kan gitu ya. Ya. Artinya kebutuhan, tapi tetaplah harus dicarikan jalan keluar. Karena apapun batik gedok itu karena memang karya tangan ya, bukan karya mesin, sehingga tentunya harga itu berbeda. Tinggal harus cari cara bagaimana membantu mereka supaya konsumen sadar bahwa harganya berbeda, memang ini memang kualitasnya kan gitu ya. Nah, ini contoh yang yang salah satu. Kalau yang soal kuliner itu ya malah saya pikir mohon maaf ini. Kita masuk ke salah satu toko modern. Ya. Sebetulnya kalau dengan amati betul di toko-toko modern tadi itu lebih banyak menjual snack. Ya. Betul nggak kira-kira? Betul. Makanan ringan, minuman ringan. Coba bayangkan. Produk pabrikan melawan UMKM. Waktu kita kecil apa itu? Keceput itu ya. Ya. Kan makanan ndak umum itu ya. Sekarang ada itu. Yang dipabrikasi ya. Iya dipabrikasi, coba bayangkan. Apa aja itu yang sekarang? Keripik saja. Ya. Dikemas bagus, rasanya. Nah kayak gini-gini. Dan harganya biasanya Terjangkau. lebih bersaing ya. Lah itu kan. Nah ceruk-ceruk itulah yang kemudian harus jeli. Kita membantu atau memperjuangkan mereka ini. Ya produk-produk kuliner itu juga berat lah pertarungannya. Mulai dari produk kuliner, produk sandang, berat pertarungannya. Kemarin saya ke beberapa waktu yang lalu saya ke kami Komisi B ke mana? Tanggulangin. Oh. Di mana diajari Sentra tas ya? sentra tas di eranya kan. Nah, sekarang produk-produk tas itu murah. Kemudian malah saiki jarang pakai tas, wong jarang bawa buku ya toh. Wah, tambah ndak karu-karuan gitu loh maksud saya. Ini problem besar menurut saya bagi pemerintah provinsi untuk dipikirkan betul. Karena produk luar ini nyerang produk-produk di Jawa Timur ini cukup masif. Artinya perlu campaign, Mas, kampanye kan, agar salah satu upaya untuk membantu agar produk UMKM ini terbeli kan, cinta produk dalam negeri itu kan menjadi sangat penting. Itu harus untuk menunjukkan nasionalisme. Saya pikir itu harus dilakukan oleh kita semua termasuk oleh pemerintah untuk selalu menyarankan untuk mencintai atau mengkonsumsi produk
dalam negeri. Tetapi juga perlu dicatat supaya kita tidak manja. Iya, iya. Bahwa apapun ini sudah keburu, pertarungan ini bebas. Pasarnya bebas ya. Pasarnya bebas, daya belinya menurun. Coba bayangkan. Sandal aja sekarang ya Allah, murah. Baju murah. Semuanya tuh murah. Makanya banyak saya amati nih. Ini mohon maaf ini. Kasihan juga ini pengusaha-pengusaha atau pengusaha kecil. Baru buka warung, ngejar murahnya, dia jual murah, akhirnya tutup. Karena untungnya nggak nyampe. Bakar uang ya. Bakar uang ya Mas. Iya, lu karena dia nggak ini gitu loh maksud saya. Ini menurut saya harus ada apa ya, effort yang lebih dari pemerintah untuk membantu mereka. Saya pikir itu. Ya. Kan kalau effort itu tidak diimbangi dengan bantuan ya, mungkin secara nyata Mas kan. Effort kan harus ada tidak ya, misalkan dari APBD Jawa Timur itu yang khusus untuk support agar UMKM, koperasi itu lebih berdaya kan, seperti itu, bisa naik kelas. Ya. Tentunya sesuai dengan klasifikasi masing-masing ya, Ya. mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang menengah, Ya. seperti itu. Itu memang ada Mas Mujib. Tetapi saya ngomong fair di sini. Bagaimana bantuan itu sudah dikemas dalam bentuk menu bantuannya. Oh. Nah ini kan masalah sebetulnya. Ya ini karena ada sistem ya, sistem yang ini contoh. Kita berbicara tentang kuliner, mereka membutuhkan alat apa itu namanya, blender atau apa itu, supaya dia bisa memproduksi dengan kualitas yang bagus, kuenya tadi cukup massal, ya meskipun lebih efektif dan efisien dia. Tetapi program itu enggak ada, bentuk bantuannya enggak ada di menunya. Menunya itu Menunya ada, pemerintah enggak ada. Artinya apa? Seharusnya pemerintah mendengar dulu, melihat dulu. Tidak asal saja disediakan bantuan, misal anggaplah blender. Ya. Ternyata yang dibutuhkan yang lain. Lah ngapain juga diambil? Tapi bagi rakyat kalau nggak diambil yang mana? Kan malah nggak pas gitu ya. Ini contoh saja. Maka alat pengemas misal. Ya saya pikir pemerintah harus lebih mendengarkan rakyat lah. Kami kan turun itu dalam rangka menyampaikan itu. Gitu, kan kalau UMKM, koperasi ini kan leading sektornya Komisi Betul. B, kan seperti itu. Ketika ada aspirasi, harapan, Betul. keluhan dari masyarakat Betul. kan tentunya kan disampaikan ya. Betul. Sebagai bentuk pengawasan, evaluasi, Betul. monitoring. Lah prakteknya seperti apa Mas Soni? Aduh, saya mohon maaf harus sampaikan itu ya tadi. Banyak menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di bawah. Contoh ini, pada saat kita harus mengolah hasil laut, anggaplah usaha kecil itu menjadi industri kecil atau apapun namanya, penampungan ikan dan sebagainya, nggak ada di menu itu. Padahal itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Itu dibutuhkan. Misal alat asap. Ya. Ya, kemudian misal oven bagi ikan itu ya, nggak ada. Ya saya nggak bisa membantu rakyat itu karena di menunya nggak ada. Nah ini maksud saya menjadi PR kita. Setelah kami turun dengan semua instrumennya, itu kami membawa kebutuhan rakyat ini tadi gitu loh. Ya jangan ya sama-sama jangan males lah, gitu loh maksud saya. Ya kalau memang kebutuhannya alat-alat masak, ya masukkan di menu nantinya. Tapi kan terlalu lambat. Aduh ya kurang lebihnya begitulah ya, kurang lebihnya begitu. Itu kan mestinya karena menu itu sudah tersedia, kan setiap tahun kan biasanya kan dia seperti itu ya. Kok tidak ada evaluasi Mas Oni? Ini yang mungkin dalam waktu dekat juga saya sampaikan, karena kebetulan kami kemarin dari wilayah pesisir dan kami menemukan itu kebutuhan itu dan yang selama ini tidak ada di menu, gitu ceritanya. Nah ini akan kami sampaikan. Maksud saya, ayolah sama-sama gak golek gampang gitu loh maksud saya itu ya. Mas, dan pengembangan UMKM ini kan juga butuh butuh
partisipasi banyak pihak, ya, seperti itu. Artinya tidak cukup hanya pemerintah saja Betul. kan yang ikut turun tangan untuk membantu para pelaku UMKM kan seperti itu. Nah, kondisi di lapangan seperti apa, Mas? Kan kadang-kala kan apa yang diharapkan oleh para pelaku UMKM itu kan belum tentu tercapture semuanya kan oleh para pemangku kebijakan dan yang punya otoritas untuk mewujudkan bantuan tersebut. Ya, jadi selain pemerintah, ada juga para pelaku usaha ya dengan CSR-nya. Tetapi itu sendiri juga kadang tidak sesuai, gitu ya. Misal ini ada pabrik semen. Artinya model UMKM binaan ya? Binaan. Tapi kalau kebutuhan bantuan semen ya dia memang tempatnya, kan begitu. Cuman pada saat harus berbicara tentang UMKM, ya mungkin juga harus ada tim lah yang membantu. Itu yang pertama. Yang kedua ya semacam mereka lah ya. Kebetulan saya ini sekitar 7 tahun di program penanggulangan kemiskinan. Sehingga sadar betul bahwa dalam rangka memajukan para pelaku usaha kecil ini memang memerlukan gotong royong dari semua pihak. Pemerintah, pengusaha, intelektual gitu. Nah, saya pikir memang betul seperti yang katakan Mas Mujib. Kita semua yang memiliki potensi lebih dalam tanda petik menyisihkan energi atau apapun itu untuk kemajuan UMKM. Saya pikir itu. Mas Soni, UMKM ini kan bisa menjadi salah satu penyelamat ya ketika ya terjadi krisis ya kan seperti itu. Karena apa? Kan di saat terjadi PHK besar-besaran malah UMKM ini salah satu sektor yang bisa membuka lapangan pekerjaan kan seperti itu. Orang bisa mandiri untuk bisa menambah perekonomian mereka. Nah, ini gimana Mas Soni melihatnya? Ya memang UMKM itu termasuk penyelamat ya dalam konteks ini ya. Pada saat industri tadi ada tekanan, kemudian terjadi semacam itu tadi, semacam PHK, maka mereka bertahan dengan margin yang sedikit. Merubah value-nya meskipun sedikit tapi ada hasil. Dan itu terjadi pergerakan ya. Lumintu lah kalau Lumintu. Sambil menunggu konstruksi perekonomian ini strukturnya berjalan kembali. Mereka bertahan. Karena mereka juga tidak menggunakan modal dengan bentuk dolar dan segala macam. Dia nggak terkena efek itu. Dia punya daya tahan yang kuat. Tetapi maksud saya, itu kan sifatnya sementara. Gitu loh maksud saya. Lah kapan meningkatnya kalau kemudian kita selalu berkutat pada hal yang semacam itu. Maka UMKM-nya juga harus naik kelas dong, gitu loh maksud saya. Berarti syarat untuk bisa naik kelas? Dari sisi produksi, ya kualitas produknya harus dinaikkan. Otomatis meningkatkan produksi tadi selain dibutuhkan mesin-mesin ya, ada juga SDM-nya juga paham. Ya kan. Kemudian dari sisi pemasarannya, dari sisi keuangannya. Nah, ya kalau itu mengandalkan modalnya sendiri, ya pastilah dia punya kapasitas investasi nol namanya. Kalau kita akan berbisnis itu ada standar minimum. Nah itu kan bisa harus ditopang oleh perbankan misal. Nah mau pinjam syaratnya juga ruwet yang tidak karu-karu. Nah ini fungsi pemerintah harus mempermudah ini supaya dia cepat bergerak gitu loh, supaya cepat berproduksi, cepat memasarkan dan sebagainya. Apalagi ini ya Mas Soni ya, yang kontribusi UMKM atas PDRB ini kan sangat besar ya. Sangat besar itu. Dan itu tadi dia ini pahlawan real kok. Real, dia sektor real betul. Ini coba sekarang situasi kayak gini. Ada banyak faktor eksternal dan global ini ya. Iya, ini sudah bisa hampir diprediksi ini. Artinya di sana akan memunculkan para UMKM baru dan sebagainya. Gitu saya pikir ya tugas pemerintah lah, mikir lah kan gitu ya, mosok
Ya, supaya kita sama-sama memikirkan tentang keberadaan UMKM dan kemajuannya, karena memang itu tulang punggung kita. Mas Oni, terakhir ini, apa ini harapan ya dan pesan dari Mas Oni ini agar UMKM dan koperasi di Jawa Timur itu makin berkembang dan punya daya saing lah, kan seperti itu, untuk masyarakat itu lebih sejahtera secara ekonomi. Ya, memang pemerintah UMKM harus naik kelas ya. Maka dari sisi produksi harus ditingkatkan kualitasnya, dibantu peralatannya, kan gitu ya. Dari sisi pemasaran dia harus dibantu juga. Dari sisi keuangan, mengandalkan koperasinya saja itu kan kurang. Supporting pemerintah ini penting untuk mensupport pembiayaan. Jadi banyak hal yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi peningkatan produksinya, kapasitas, memudahkan izinnya, ngasih pelatihan supaya makanan mutu higienis macam-macam, pencatatan keuangannya. Artinya itu agak lebih diseriusi, gitu loh maksud saya. Supaya mereka naik kelas, Saya pikir itu. Untuk pemberdayaannya ini, apakah yang didahulukan mana? UMKM dulu, atau koperasi dulu, atau bareng, atau seperti apa? Ya, UMKM ini kan pelaku bisnisnya. Ya. Kalau mereka bergabung, diwadai dalam satu bentuk yang namanya koperasi. Nah, ini kan lembaga, koperasi ini kan lembaga bisnis sebetulnya. Yang pemerintah lebih banyak membantunya di sana. Jadi dikonsolidasi atau diorganisasi atau berkelompok menjadi satu badan usaha. Ini contoh. Pada saat seorang pengusaha mikro tadi mencari modal, dia cari dengan berteman, dengan di koperasi tadi dia lebih kuat, dia bisa lebih efisien, dia lebih mampu mengkolek dana untuk perputaran dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini menurut saya harus seiring gitu loh. Saling mengisi ya? Saling mengisi, betul. Satu pelaku bisnisnya, satu lembaganya. Gitu menurut saya. Mas, paling akhir ini. Untuk closing statement Mas. Apa ini? Agar UMKM dan koperasi kita itu makin berkembang dan berdaya, di ujungnya tentu masyarakat kecil, terutama para pelaku UMKM ini bisa semakin sejahtera. Ya, jadi saya setuju sama tadi, kita harus bergotong royong. Kita harus bergotong royong, pemerintah harus sungguh-sungguh membantu mereka. Kemudian para pelaku usaha mikro ini tadi harus betul-betul bersemangat, nggak boleh males, mau maju kan gitu ya. Lah pihak-pihak yang punya potensi menjadi mitra, baik itu perusahaan menengah atau besar, juga bisa menyedot hasilnya, gitu maksud saya. Nah, ini penting. Ya, jadi supaya ini yang disebut gotong royong gitu loh. Supaya yang di bawah ini juga bergerak, bisa mensuplai yang ada di level di atasnya. Saya pikir itu. Oke. Mas Oni, terima kasih ini pencerahan dan ulasannya terkait pentingnya melakukan berbagai macam upaya agar UMKM dan koperasi kita itu makin berkembang dan lebih berdaya serta bisa mesejahterakan masyarakat. Sama-sama. Baik, Tribuners, terima kasih juga Anda sudah setia menyaksikan gebrakan wakil rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan jangan lupa belilah produk-produk UMKM. Cintailah produk dalam negeri.